Yang iki dipelukannya. Setelah itu bedanya mesin gede nih kok. Oh, Ini kok lah kudune ini Bisa. belambangan yang besar nih, Man. nah, ini kayak apa ya? Kayak 5 cara lho kayak ngecek kan. Iya. Dokter peri kecil pun sedikit terkejut. Setu Iya. Xiaoling di sampingnya pun dengan lembut Turutin menghela nafas paten. sebelum akhirnya berbicara. Ia berkata bahwa Cailin telah melakukan terlalu banyak untuk aliansian dan klan Xiao selama Iki to, bertahun-tahun aslinya ini. iki ana Jika lampunya mereka dhewe. berhasil melewati ini, Xiaoling pasti akan membuat Xiaoyan lampu menikahi khususnya Cailin yang langsung secara medun resmi gitu. ke dalam klan Xiao mereka. Xiaoling Lampu telah kulkas. menyaksikan semua yang telah Jadi dilakukan nyambungin yang gini lho, Pak. untuk aliansian dan klan Xiao selama bertahun-tahun ini. Saat Nyambung itu karo Xiaoling telah dinamone. menjadikan aliansian hanya untuk melemparkan beban besar ke pundak Cailin. Ini Ia efeknya sadar kuwi, bahwa Pak. Xiaoyan harus Ora pergi apa ya? untuk menyelamatkan ayah mereka. Tetapi Cailin sebagai seorang Ora- wanita tidak hanya membantu Cepet mati. melahirkan seorang putri, Lampu yang asli malahan sempat mati. membantu mengelola aliansian. Karena niku iki mana wanita sak iki nang mesin gede lho. Mesin gede ngarep Berat sebelum akhirnya berkata bahwa kakak benar. Jadi, Setelah anak kecil itu kembali, mereka pasti akan menyelesaikan ada tahu jinggo ta, Pak? ini. Baik Xiaoli dan Xiaoding selalu memandang Mana-mana Xiaolin ra jinggo, sebagai orang mending yang tak paling gunain penting dhewe. dari klan. Kali ini mereka pasti akan berpihak pada saudara ipar mereka, tidak peduli apapun yang terjadi. Sementara itu, Cailin pun segera menaruh Xiao-Xiao kecil yang masih dalam pelukannya ke bawah. Sosok muda Tengah-tengah berpakaian ini. hitam juga muncul di benaknya. Ia dengan lembut menggigit bibir merah bawahnya saat emosi rumit melintas di matanya yang memberikan hatinya kepada seseorang, dia akan sangat setia kepada orang. Jika kekasihnya meninggal, hatinya akan mati bersamanya. Ini adalah tradisi dari garis keturunan Ratu Medusa dari suku ular. Oleh karena itu, Cailin mengerti bahwa ia takkan pernah bisa melupakan orang itu seumur hidupnya. Meski telah terpisah selama bertahun-tahun, sosok itu masih saja tidak pudar. Sebaliknya, sosok itu telah terukir lebih dalam di dalam ingatannya. Tak lama, suara aura yang kuat pun menyebar dan Berarti kayak mesin bordir, Mas, ya? Apa? Kayak mesin bordir. yang tampak kuat berdiri di langit. Iya, Belakangnya Ia kayak membawa ombo-ombo. pedang emas besar dan matanya menunjukkan kegembiraan yang tidak biasa saat ia menatap sosok Mesin musuh bordir Conan itu di ini sing obah. benteng. Tawa keras Ini yang nggih. bercampur dengan Ini nada udah medok nih. sombong pun segera bergema di langit ketika sosok tersebut berbicara. Ia berteriak kepada Medusa Kanan dan kirinya nih. bertanya apakah Medusa sudah memikirkan semuanya. Apakah Medusa akan menyerah kepada sekte singa mendalam ataukah sekte singa mendalam akan membantai semua orang dari aliansian? Bantai aja kalau bisa ini. Sombong banget. Ekspresi Aduh, dingin pun iki. melintas di mata Cailin ketika ia mendengar tawa sombong yang bergema di langit. Terus. Ia dengan lembut mengambil langkah Ini maju nih. dan melirik banyak sosok di Oh, langit. Suara yang tenang tidak bergetar Maju si sedikit Cina. pun karena Loro situasi malih. seperti ini. Cailin pun berkata, Oh, loro ini melompat loro niku langsung nih. pertempuran dan tidak ada yang Oke. akan menyerah. Pria parubaya berambut emas itu Yang berdiri siji arah maju, yang siji arah mundur. kesal ketika mendengar kata-kata Cailin. namun keluar lah, sebaliknya ia arah tertawa mundur. keras. Ia pun segera Arah berteriak loro. kepada Medusa bahwa Medusa harus jelas menyadari bahwa aliansian dengan bodohnya menolak. Dengan kekuatan Medusa tidak akan mungkin untuk membandingkannya dengan mereka. Selama aliansian setuju untuk tunduk pada sekte singa yang mendalam dan menyerahkan semua dalam, ia akan menjadi yang akan terluka. Cailin hanya melirik pria tersebut sambil tertawa. Setelah itu teriakan sayangnya sedikit ini es pun dengan lembut anjing keluar ternak. dari mulutnya ketika ia Malah kancing saat saya pakai ireng ya apa-apa. Mungkin tak pasang itu tidak apa-apa kancing. Respon pun segera muncul Nek di kancing lah sekitarnya. biasa, Setelah nek teriakan ngoten lembut Cailin nek ora ngerti ra iso. terdengar. Langit di luar benteng bergetar dan penghalang energi yang sangat Pemukul besar diomongi, telah menutupi seluruh benteng. Kayak masang kancing sing Akhirnya, paling penghalang ideal energi pilih pun pun berdiri tak di pasang antara itu tidak apa-apa. kedua pasukan. Cailin sekali lagi dengan dingin Oke nih. Kalian Mas Opek nih. segera bergema lagi dan lagi. Panah tajam sepanjang Itik-itik ya. berdiri siap. Panah ini telah dibangun oleh aliansian menggunakan bahan-bahan khusus.
Ketika mereka digunakan oleh beberapa prajurit Dowling, kekuatan mereka bisa menembus Do Huang yang ceroboh dan dengan kuat memakukan Do Huang ke tanah. Pria berambut emas pun tanpa sadar mengerutkan kening melihat tindakan dari Cai Ling. Dia berkata kepada pria berambut emas yang bernama Sitian untuk kosong seperti itu. Jika Sitian menyukai wanita itu, mereka akan menangkapnya dan memberikannya kepada Sitian begitu benteng itu jatuh. Jika anggota klan Xiao itu melarikan diri karena Sitian, maka Sitian tidak akan mampu untuk memikul tanggung jawab. Ekspresi Sitian pun berubah ketika ia mendengar suara ini. Ia menoleh dan melirik tetua berpakaian hitam yang berdiri. Mereka menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Setelah diamati lebih dekat, bagaimana mungkin membiarkan anggota klan Xiao bisa melarikan diri? Tianzun ke-9 pun melirik ke arahnya sebelum akhirnya berkata bahwa Sitian harus memahami konsekuensinya jika terjadi kecelakaan. Menanggapi hal itu, Sitian pun akhirnya tertawa kering. Ia juga tampaknya menyadari ketidaksabaran dari Tianzun ke-9. Ia tidak ingin mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi dan ia segera mengangkat kepalanya dan melihat pertahanan benteng yang kuat. Sesaat kemudian ia tiba-tiba mengangkat tangannya dan teriakan nyaring pun segera yang seperti lautan di luar benteng tiba-tiba mengeluarkan teriakan pertempuran yang mengguncang setelah mereka mendengar raungan dari Sitian. Seluruh tanah pun dengan cepat bergetar dengan pasukan yang tampak tidak ada habisnya menyerang benteng seperti air banjir dengan keinginan membunuh yang melonjak. Gelombang suara angin yang deras segera meletus dari